Aku sengaja nyomblangin pacarku sama sahabatku. Soalnya aku udah meninggoy. Karena kebanyakan ngemil tapi malas olahraga. Dadaing. Aku meninggoy karena serangan jantung. Sayang. Ya Lord, cowokku udah meninggoy. Kan aku udah bilang jangan lupa olahraga sayang. Semenjak aku meninggoy, pacarku jadi galau terus. Ya ampun, udah seminggu lebih pacarku gak makan karena sedih. Kalau kayak gini caranya bisa-bisa dia nyusul aku ke Lembaka. Itu kan sahabatku. Ngapain nih ngintip-ngintip si Ayang? Tuh, pengen banget sih gue ngegebet si Ica. Dulu kan gue ngerelain buat Topan. Tapi kan sekarang nggak ada. Boleh nggak ya? Aku dekatin lagi. Jadi selama ini sahabatku nyimpan perasaan sama pacarku. Karena itulah, aku mutusin buat nyomblangin mereka. Udah lama gak ketemu ya. Lo pasti sedih karena ditinggal Topan. Aku nggak apa-apa kok. Mungkin aku butuh suasana baru buat ngelupain Topan. Gue bisa bantu lo buat bangkit lagi. Mau nggak mulai dari awal sama gue? Aku ke kamar dulu ya. Kamu duduk aja dulu di sini. Anggap aja rumah sendiri. Kayaknya usaha aku buat deketin mereka berhasil deh. Ternyata cewek masih tajir ya. Gue udah ngincar dia dari lama buat manfaatin hartanya. Malah keduluan Topan. Jadi dia nggak tulus sama pacarku. Apa yang bisa gue ambil? Lumayan nih buat gue dan gue. Kalau kayak gini aku nggak rela dia jadian sama pacarku. Kamu haus nggak? Atau kamu mau minum? Woi, kamu ngapain? Habis mau malah ya. Ih, kamu ngapain sih? Perasaan tadi cool banget deh. Iyuh, kok dikasih upil? Fix, pasti dia ilfil. Kok malah seneng? Kamu ingetin aku kayak Topan. Aku jadi jatuh cinta sama kamu. Aku udah peluk-peluk aja. Mulai sekarang, kita pacaran. Cir, kok malah jadian? Dasar miskin! Dek, duitnya ketinggalan lagi. Lagi-lagi aku dikirimin uang sama orang misterius. Dia udah neror aku pakai uang sejak aku masih muda. Dasar miskin! Dan itu terjadi setiap bulan dari orang yang sama. Sayangnya, aku selalu gagal nangkap dia. Tapi aku nggak pernah berani pakai semua uang itu karena aku takut itu haram. Aku harus jebak dan tangkap orang itu biar aku bisa hidup tenang. Ada orang diam-diam datangin aku. Aku harus tetap pura-pura tidur. Semoga bisa bantu pengobatan Om ya. Apa ini? Kok pantatku nempel? Aku udah pasang lem setan di tempat yang kamu dudukin. Siapa kamu, Suka banget sedekah diam-diam. Kamu ngejek kemiskinan saya. Kamu kan? Bocah yang pernah aku tolong. Dek, kamu nggak apa-apa? Saya lihat kamu kurang darah ya, sampai lemas kayak gini. Kamu anemia? Minggir dulu miskin. Orang miskin emang bisa beliin aku darah. Lowongan darahku di PMI itu kosong. Kamar VIP penuh. Aku nggak sudi kalau nginap di kelas 3. Tapi ternyata dia anak sultan yang sombong. Om mau ngapain? Kalau uang nggak bisa selamatin kamu, coba turunin gengsi. Coba minta tolong sesama manusia. Aku pun bawa dia ke puskesmas dan donorin darahku buat dia. Aku nggak butuh susu itu. Lagian emang darah orang miskin cocok sama aku. Ini tuh susu buat saya. Asupan karena udah donorin darah buat kamu. Mau se-GR deh. Mau miskin ataupun kaya, selagi darahnya itu cocok, itu bisa buat tetap saling bantu. Tuh, uang-uang dari kamu. Udah sukses kau rupanya. Maaf ya Om, saya terlalu gengsi buat balas budi. Makanya bisa cuma ngirim uang terus. Jadilah manusia yang gak menilai segala sesuatu itu dari harta. Karena harta gak selamanya bisa nolong kamu. Meskipun pertolongan Om waktu itu gak ada apa-apanya sama uang yang kasih sama Om selama ini. Tapi kan kita hidup tetap butuh uang. Sepi kali parkiran hari ini. Mau nyari uang di mana lagi ya? Makanya aku cuma bisa balas budi dengan uang yang aku punya.
Terima kasih ya. Tapi saya alhamdulillah masih bisa nyari rezeki sendiri. Saya ikhlas nolongin kamu. Saya nggak butuh uang kamu. Makasih banyak pelajaran hidupnya Om. Kalau besok-besok saya tetap boleh main kesini kan Om? Kalau untuk nyambung tali silaturahmi, ya boleh-boleh aja. Mulai sekarang kamu resign dari kantor ini. Apaan sih mas? Aku itu direktur di sini, nggak bisa sembarangan resign. Bos, ada berkas yang butuh tanda tangan. Ternyata benar. Kamu selingkuh sama dia. Makanya kamu gak pengen resign kan? Dia rivalku sejak remaja. Lihat aja. Lu bakal gua kalahin dengan pakai jurus Garuda di dadaku. Sini lo, gue kalahin lo pakai jurus semua. Kamu kenapa jadi posesif begini sih? Aku kan sama dia cuma rekan kerja, sama kayak aku sama Joe, teman kamu itu. Bro, lo nggak mau main sama gue? Kita udah tua bro, lagian gue udah punya istri. Gak usah bohong lu ya. Mata-mata gua bilang lu sering berdua sama istri gua. Curiga kan tau gak? Bro, gue curiga. Istri lo ada hubungan khusus sama rival. Masa iya gue lihat? Mereka sering kerja berduaan, sambil ketawa-ketiwi salting gitu. Bunga terindah untuk direktur pekerja keras. You did great baby. Oh, makasih sayang. Bahkan sering mesra-mesraan di kantor ini, kalau lagi sepi. Mereka juga sering sembunyi-sembunyi tidur bareng. Cowoknya itu dijaga dong. Aku nggak pernah aneh-aneh di kantor ini. Iya bro, masa lo nggak percaya sama istri sendiri? Harusnya itu lo curiga sama mata-mata lo. Emang mata-mata kamu siapa sih? Ya si Jo lah. Bestie aku paling klop. Kami temenan dari orang. Aduh. Karena aku udah bilang kamu harusnya jauhin dia sayang. Kenapa sih kamu gak pernah aku sama bestiku itu? Bro, sebenarnya yang ngepepet istri lo itu bukan gue, tapi bestie lo itu. Gak usah fitnah lo ya. Bener. Aku sebenarnya nggak mau ngasih tahu kamu. Aku takut kamu sakit hati. Tapi bestie kamu itu udah berapa kali confess ke aku. Ayolah Lova, masa kamu gak mau sama aku? Aku itu lebih keren dari Topan, lebih ganteng, lebih dari segalanya. Heh, mikir ya. Aku itu udah nikah sama bestie kamu. Tahu? Lihat aja, aku bakal bikin pernikahan kamu rusak. Aduh, susah ya jadi orang cantik. Direbutin mulu, Kurang ajar. Aku harus ngasih dia pelajaran. Cepetan kejar, bahaya kalau dia ngamuk. Bisa-bisa perang dunia ketiga muncul. Cuman mama yang boleh nyuapin Topan. Dih, enak aja. Topan ini suami aku. Jadi kita mau suap-suapan, pangku-pangkuan. Ya biarin aja. Istri dan mamaku gak pernah akur. Ih, mama duluan yang mau masak. Nih, suamiku udah nunggu. Dia pasti kelaparan. Iya, makanya kamu ngalah dong. Biar mama yang masakin anak mama sendiri. Iya, aku duluan. Aku! Hati sayang, kepala aku pucing. Sabar ya sayang. Ini aku obatin bersembuh. Mama juga pusing, Topan. Aduh, apa jangan-jangan umur mama gak lama lagi ya? Oh ya Ma, Topan temenin istirahat ya. Ya terus gimana? Aku juga sakit. Ngalah sama mama ya sayang. Sayang, kamu mau kemana? Aku mau pergi dari sini. Aku nggak bisa ya tinggal sama mama kamu yang caper itu. Tapi sayang. Kamu nggak cinta sama aku. Kamu lebih pentingin mama kamu itu terus. Kalau kayak gitu ngapain nikahin aku? Oke. Aku bakal bilang ke mama untuk ngertiin keluarga kecil ini. Ma, Topan kan udah punya keluarga kecil sendiri. Jadi Topan minta pengertiannya ya. Sebenarnya mama ada alasan caper ke kamu. Dih, caper kok ada alasan. Emang alasannya apa? Ini alasan kenapa mama selalu caper ke Topan. Mama kena kanker otak seperti ini. Apa? Jadi umur saya nggak lama lagi, Dok? Iya Bu, saya saranin dari sekarang banyak-banyak cari pahala. Kok mama nggak bilang sih? Kalau mama bilang kan aku pasti ngalah. Mama cuman nggak mau kalian kepikiran. Aku janji, aku bakal sayang sama kalian berdua dengan adil. Kita bakal bikin momen indah sebelum mama pergi selamanya. Hei Abi, dijaga ya mulutnya. Sabar, Nak.
Namanya juga netizen. Nggak bisa, Bu. Kita harus lapor Abi atas pencemaran nama baik. Saudara Topan, Anda menuntut saudara Abi karena pencemaran nama baik. Karena dia berkomentar bahwa ibu Anda mirip mochi rasa Oreo. Betul Yang Mulia. Saudara Abi, apakah benar demikian? Benar Yang Mulia. Tapi alasannya karena saya BM mochi tingkat akut Yang Mulia. BM mochi tingkat akut. Dari orang aku doyan banget sama mochi. Mochi, kenyal padat manis kayak kamu. Mbak, mochi mbak. Mau rasa apa? Oreo. Ya, Oreonya habis. Habis lagi. Udah hampir 1 bulan loh, masa nggak ada Oreo? Wah, mochi Oreo. Begitu ceritanya Yang Mulia. Kamu seorang pembohong, penipu. Aku tidak percaya lagi sama kamu. Saya tidak berbohong, Bu. Bahkan saya membawa saksi, yaitu tukang mochi. Masuk, Bu. Oh, Bu Ica lagi nugas. Pantesan tadi pagi Bu Ica nggak borong mochi rasa Oreo. Beliau ini langganan saya. Bu Ica. Bu Ica. Neng, beli mochi, Neng. 100 pieces rasa Oreo. Betul sekali. Kenyalnya mochi rasa Oreo. Jadi ini semua kerakim. Kami saling gambar tato di wajah satu sama lain. Oke, aturan pertama, dilarang ngaca selama seminggu. Sip, aku percaya kamu nato yang bagus. Kamu kan cinta aku. Yang, aku pamit arisan dulu ya. Aigo, tatonya bagus. Padahal kan aku ngisengin dia. Karena ngira dia bakal ngisengin aku juga. Aku harus kabur sebelum digoreng istri. Sayang, makasih tatonya. Ibu-ibu pada muji aku di arisan. Toeng. Katanya tato aku bagus banget. Hele. Kamu udah ngaca? Belum, kan aturannya dilarang ngaca. Rara, ibu arisan pada usil juga toh. Oh, lupa bilang Yang, ibu aku mau mampir bentar lagi. Oh, dia mandi terus di Wednesday. Nah, ibu aku datang. Ya ampun nak, mukamu kenapa? Tato, Bu. Bagus kan? Topan yang gambar. Bu, saya bisa jelasin. Tapi mohon izin saya mau ngobrol berdua dulu sama anak ibu. Kamu nato ginian di wajah aku? Sorry ya, aku kira kamu tuh mau isengin aku. Tapi ternyata tato kamu bagus juga. It's okay. Hele, kamu gak marah? Ya mau gimana? Kita udah beberapa tahun nikah, aku udah tahu sifat kamu. Walaupun kamu usil, kamu tetap cinta kan? Ya, sebagai gantinya, minta 500 juta dong. Itu harga laser tato di mana-mana. Kalau kamu nggak duit, pinjam aplikasi aja. Sayang, di koper ini ada 500 juta buat kamu laser tato. Aku minta maaf ya, lain kali aku janji aku gak bakal bercanda kayak gitu lagi. Halo sayang, aku dapat 500 juta dari suami aku. Bener dugaan kita, kalau Topan bakal iseng natoin yang aneh-aneh. Terus, apa rencanamu Yang? Dengan duit ini, kita bakal bisa kabur dan nikah.